cerita dimulai. Kaki berabu berjalan tak henti-henti, Manokwari punya mimpi jauh dari sunyi. Kita orang bangkit walau jatuh berkali-kali, jalan berliku-liku tapi hati tetap kuat. Semua keterpurukan akan kita orang lawan, dari belakang menuju ke depan. Kita orang melaju demi masa depan yang terang, tak akan menyerah dulu. Kita orang bangkit dari abu, dengan semangat terus maju. Tompu itu mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu. Kaki berabu teruslah berjalan, hidupkan mimpi, mari kita orang berjuang. Yo, tak ada yang bisa hentikan kita orang pulangkah. Walau masa lalu gelap, pastikan masa depan kan cerah. Semua keterbelakangan jadi cerita lama, sekarang waktunya bergerak. Kita tak main-main, kita orang punya berbudi, pemimpin yang berani untuk lawan ketidakadilan, bangun mimpi yang tinggi. Dari hutan laut sampai gunung di Manokwari, kita orang bersama, tak ada yang tertinggal lagi. Kita orang bangkit dari abu, kita orang bangkit dengan semangat terus maju. Manokwari berbudi bersatu, budi bersatu. Kaki berabu, abu teruslah melangkah, hidupkan mimpi, mari kita orang berjuang. Kita orang punya mimpi, tak akan pernah mati. Kaki berabu tetap kuat berdiri, Manokwari berbudi. Kita orang terus maju, semangat tak terhenti sampai akhir nanti. Kita orang punya mimpi, akan pernah mati. Kaki berabu tetap kuat berdiri, Manokwari berbudi. Kita orang terus maju, semangat tak terhenti sampai akhir nanti. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sampai dengan hari ini, mulai dari 3 bulan lalu Jakarta kita bersama-sama untuk kemudian mendapatkan partai, dan sampai dengan hari ini mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kan bahwa kemudian kita punya partai itu berapa, ya kan? Kalau Manokwari ini kemarin-kemarin itu dihembuskan bahwa kota kosong, betul tak? Hanya ada satu pilihan saja. Orang sudah bilang Manokwari itu kota kosong. Tapi sampai dengan detik terakhir, Tuhan memberikan arah tangan yang tak kantara itu, dia ambil jalan terus. Mendaftar tanggal 29 tidak jadi. Kemudian tanggal 34, tanggal 30 kita berangkat ke Jakarta, balik ke sini. Tanggal 3 kita masih berjuang untuk Partai Hanura di Jakarta. Sampai dengan tanggal 4 beliau mendaftar dengan 5 partai don't sit. Jadi tidak ada kursi di DPR. 5 partai don't sit: Garuda, Gelora, Umat, PKN, PBB. 5. Pada tanggal 12 jam 6 pagi sampai jam 10, ya sudah mungkin nunggu partai itu jadi 12. Tadinya kan 13 toh, macam Golkar, apalagi PKB dan lain sebagainya, itu bergabung ke pihak sebelah. Tapi dia masih ambil satu kursi kami lagi, satu partai kami, PBB, dia keluar lagi. Sehingga kita sekarang mengusung 4 partai non-sit dan 1 partai kursi. Jadi kalau 1 partai kursinya Hanura hanya ada 1, maka kita lawan 29 kursi yang ada di Kabupaten Manokwari. Tapi kami tidak hentak, kami tidak takut. Tuhan yang Maha Kuasa telah memberi jalan bagi Bapak berdua untuk turut ikut dalam pertarungan politik hari ini. Bapak Ibu semua, saya mau bilang begini. Sebentar kita bagikan ini yang visi dan misi Bapak beliau berdua ya.
kita sudah print, kita sudah nanti Bapak Ibu belum baca. Visi beliau itu Kabupaten Manokwari yang mandiri, maju, sejahtera, berdaya saing dan berkelanjutan. Nanti Bapak, kami lebih senang kalau datang dengan apa yang menjadi bagian dari problem, apa yang jadi soal dari Bapak Ibu dong, barang ini ajukan langsung. Di sini sudah pemekaran kan? Dan sudah SK belum? Belum. Sampai sekarang? Sekarang. Sudah dijadikan berapa tahun? Sudah menjalan 5 tahun, 10 tahun. Ada. Ya, itu nanti dianalisis soalnya. Ya, pemekaran hari ini. Tapi Bapak Ibu saya mau bilang begini. Kalau ada pemekaran kota, ada pemekaran kabupaten, siapkan Bapak Ibu punya sumber daya semua. Karena akan ada peluang besar yang akan kemudian menjadi bagian kesempatan bagi orang asli Papua, orang Apak di sini yang punya peluang, yang punya anak-anak, punya sarjana. Siapkan mereka untuk kemudian kita akan rekrut pelan-pelan. Tahun pertama kita merekrut anak-anak Papua, anak-anak Apak itu sekian orang, ratusan orang, sekian dan lain sebagainya. Bukan. Sampai nanti semua kemudian dengan baik. Karena yang tahu barang ini Bapak Ketua, Kepala BKD Kabupaten Manokwari mantan. Betul-betul ini orang pemerintahan yang tulen, bukan politisi, ya, bukan juga politisi itu baru sebentar-sebentar Pak ya, tapi pemerintahan tulen yang tidak ada cacat. Bapak Bupati ini lahir di Kabupaten Manokwari 61 tahun lalu. Kalau saya ini lahir di Kabupaten Manokwari 54 tahun lalu. Kami tahu Kabupaten Manokwari. Kami tahu Kabupaten Manokwari mana yang benar. Bagian bukti, bagian agresi, bagian semua. Kami tahu karena kami lahir di sana. Dari sini. Bapak Ibu semua, terima kasih sekali telah datang bersama dengan Bapak kedua calon kami. Nomor urut 1 itu orang hitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak ada dong hitung 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan kalau Bapak Domingus Mandacan nomor urut 1, kami juga diberbudi nomor urut 1. Kita pingin untuk meletakkan dasar-dasar demokrasi. Kita pingin untuk meletakkan orang punya uang ditaruh pada tempatnya dan dinikmati kepada masyarakat. Bukan dipakai untuk partai, bukan dipakai untuk segelintir orang, bukan dipakai untuk orang-orang berfoya-foya. Apa berdua ini kan sudah tua. Jadi kalau dia mau gaya seperti orang-orang yang muda, gagah, bikin mobil yang bagus-bagus, tidak menurut saya tidak. Dosa tua jadi mau bikin apa? Percuma. Investasinya semua, uangnya jatuh semua kepada rakyat. Bapak Ibu semua, terima kasih telah bersama dengan kami, telah hadir berada dengan kami, dan ini adalah bagian dari kami semua untuk merubah Kabupaten Manokwari dari titik yang 0 menjadi titik 1, 2, 3 dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Saya dengan Bapak Wakil Bupati, kami punya visi misi tidak ada. Ada ini, tetapi ini nanti kalau kita bicara pakai papan tulis atau pakai layar, dengan visi misi itu sebenarnya apa yang rakyat mau, apa yang rakyat mau ke depan. Kita punya mimpi, angan-angan bikin apa, itu visi. Lalu kalau rakyat bilang iya itu sudah, terus rakyat bilang itu sudah dan kita mau bikin seperti ini, itu visi. Itu yang kita akan bicara di sini. Jadi supaya mudah untuk kita semua dan walaupun dengan Bapak Guru belajar sudah lebih baik kita bicara saja. Jadi saya dengan Bapak Waluyo dengan tim kita jalan dari tempat ke tempat untuk kita mau dengar dari rakyat.
apa yang rakyat mau, apa yang rakyat inginkan, apa yang menjadi pertemuan rakyat untuk nanti ketika tanggal 27 November atas perkenan Tuhan melalui yang melalui bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang tadi coblos nomor 1, maka yang kami dapat ini dengar bicara sama-sama itu yang nanti dari program pemerintah yang kami bikin menjadi program untuk kembali layani masyarakat di tempat masing-masing. Barangkali begitu Bapak Kepala Suku, Bapak-bapak sekalian, Bapak Kepala Kampung persiapan ya. Ya ini kampung persiapan termasuk juga yang nanti disampaikan kemarin di tentang kampus semua menyampaikan soal kampung persiapan yang sudah keluar dari depan. Sebentar itu. Sampai kenalkan diri kan? Sudah, silakan. Kalau ada yang belum kenal saya berarti saya tanya dia baru dari mana. Terima kasih Bapak waktu yang memberikan kepada saya. Jadi saya langsung ucap sekali yang kita butuhkan di kampung. Bahwa kami dari 6 kampung ini kami belum ada pegawai. Kita coba gubernur, bupati, DPR sampai sekarang ini tidak ada orang ini. Jadi kita minta kalau satu saat kalau Bapak sudah ditunjuk oleh Tuhan, Bapak ditunjuk sebagai bupati, Bapak tolong lihatkan kami pegawai. Di tempat-tempat lain itu tadi itu Pak Wakil itu pas betul. Dia bicara pas, dia Bapak kepala desa pertama mungkin. Kalau sama itu Pak Mutari itu berani 5 tahun. Kalau Pak Mutari orang tahu, tentara Siliwangi. Nah, jadi untuk pegawai itu Bapak harus berintegritas, jangan lihat di dalam dokumen atau daftar yang ada di sana. Di kampung-kampung mana nih yang belum ada pegawai sama sekali. Itu Bapak tolong. Yang kedua, saya mengingatkan bahwa Otsus itu untuk Hanura Papua. Nah itu harus. Nah, jadi kalau kesempatan Otsus itu, Bapak kamu yang nanti kita dipilih kamu nih besok perhatikan. Untuk kita panana yang tes polisi, tes pegawai, kasih kesempatan orang coba nanti kasih orang di reguler. Karena kita punya dana ini kesempatan juga untuk orang lain pakai masuk juga di dalam. Jadi untuk Otsus ini itu sudah dari pemerintah pusat sudah kasih untuk kami orang Papua, asli Papua. Tapi di kampung juga kami juga transparan juga untuk orang seberang juga yang datang di sini juga mendapatkan itu juga. Jadi kalau Bapak sudah duduk, kami minta pegawai, kami mulai dari Agri sampai Dajemo tuh belum ada pegawai. Ya supaya Bapak bisa perhatikan orang, terutama tuh kita Otsus untuk kita pernah tes pegawai atau tes apa saja yang dia di jalur Otsus. Jalur Otsus itu tolong supaya kita pernah, karena itu adalah kesempatan yang pemerintah sayang untuk kami orang Papua, mereka buatkan Otsus itu. Dan satu saat kalau Bapak sudah kehendak tua, Bapak sudah duduk, itu yang kami masukkan kepada Bapak. Coba Bapak perhatikan dan Bapak juga lihat kita punya muka. Nah, karena kita sudah kebiasaan dengan bupati-bupati yang duluan. Kita kalau sudah pergi di pintu itu, orang sudah mulai ke sana, ke Pamong Praja, sampai orang bisa tonton sampai 1 hari penuh tuh makan tuh bisa mati di sana. Nah, baru kamera yang taruh di pintu itu bupati sudah lihat. Bupati sudah lihat kamera itu, oh ini saya dia kasih masuk dia. Ini tuh saya kenal dia. Tapi biasa tuh punya sepri ini. Sepri ini terlalu ke sana, ke sini. Jadi sepri itu kalau biasa Bapak sudah duduk, perhatikan. Bapak juga punya agenda taruh di meja untuk perhatikan. Ini dari kampung mana Bapak bisa lihat. Oh, mungkin ada keluar kasih masuk dia, tidak usah macam kita ke sana sampai membuka tiket tidur lagi. Kita punya rumah nginap. Jadi itu saya sampaikan ke Bapak, nanti saya kembalikan. Terima kasih. Supaya waktu yang Tuhan tentukan, keputusan Tuhan untuk saya dengan Pak Mustari punya anak laki-laki tadi, Pak Walio, kedua kami juga terpilih, maka kami juga sudah punya rekaman. Yang rakyat tidak suka dari pelayanan pemerintah ini. Yang rakyat mengharapkan dan mau dilayani seperti ini. Itu yang nanti kami kerjakan. Yang rakyat tidak suka kami tidak bisa kerjakan. Rakyat mau model pelayanan seperti yang ini itu yang kami kerjakan. Yang rakyat tidak mau seperti tadi Pak Ayub sampaikan, itu kami pilihkan. Karena pemimpin itu ada pemimpin. Jadi wajib
pemimpin itu mendengar pengikut. Tidak ada pengikut, tidak ada pemimpin. Kalau tidak ada pengikut, tidak ada pemimpin. Oleh karena itu pemimpin dia wajib mendengar apa yang pengikut mau. Tidak boleh tidak. Saya dengan Pak Wali ini kami juga sekolah itu dan kami juga mengerti sekali membahas. Oleh karena itu dulu kami kerja, saya kerja mendampingi Bapak Domingus Panggacan. Itulah yang kami urus rakyat seperti itu. Karena kami mengerti barang ini. Pak Domingus, saya, Pak Edi Waluyo, kami sekolah di tempat yang pemerintah dulu kami untuk barang ini. Urus rakyat. Itulah masa kami kerja waktu itu tidak terlalu banyak keluhan ya. Kalaupun ada tidak seperti sekarang. Itu berharap Tuhan menuntun kita terus bergandengan tangan dengan umatnya, rakyatnya sendiri untuk waktu yang Tuhan tentukan bagi berbudi untuk bergandengan tangan dengan rakyat menang dan kami memimpin Manokwari itu rakyat juga ikut memimpin. Bukan kami dua sendiri. Karena kemenangan itu bukan kemenangan berbudi, konektor dan baru bukan. Itu kemenangan rakyat yang ikut sama-sama. Baru kita menang. Kami ini tidak akan butuh rakyat di sana. Kami itu kepala jalan. Nanti kami juga datang cari rakyat di tempat-tempat ini. Pemimpin harus jadi pelita. Dia tidak bisa bakal pelita itu untuk dia diri sendiri. Kami akan datang ke kampung-kampung cari rakyat. Program ini di mana? Oh ini kami datang di Mekah. Program ini itu baru namanya adil. Rakyat sudah pilih itu, orang ada di sana untuk dia, urus dia. Giliran kita bekerja untuk layani dia, kita harus datang kembali urus dia. Adil kok? Tidak bisa rakyat sudah pilih itu mana di sana. Kon dulu enak-enak di sana, tutup dalam ruangan, tadi ya bilang pakai kamera, CCTV itu. Barang itu tuh pejabat dulu dalam kamera itu dia sudah lihat mama dong dari mana semua jelas di situ. Tidak bisa kita sudah dipilih oleh rakyat, kita dulu tunggu baru rakyat datang cari kita orang. Ini berdosa besar, tidak boleh. Rakyat sudah pilih kita dulu di sana, sebagai pemimpin dikasih mobil, dikasih fasilitas, itu untuk kita pakai datang ketemu rakyat yang pilih kita orang. Begitu. Saya dan Pak Waluyo, pimpin Manokwari, kami dua pimpin secara terbuka, transparan, tidak ada yang rahasia. Sampai negara bayar kami dua gaji, wakil punya 1 bulan berapa, bupati punya 1 bulan berapa, wartawan silakan tulis. Tulis saja, kami dua bukan bayar. Harus begitu. Bupati punya perjalanan dalam 1 tahun berapa? Wakil punya perjalanan berapa? Dalam 1 tahun itu berapa? Dipakai untuk jalan kemana? Supaya rakyat lihat, wah perjalanan yang besar dipakai untuk ini Manokwari itu. Protes. Silakan rakyat protes. Rakyat bertanya, kenapa uang sekian banyak ini dipakai aja untuk jalan keluar? Protes dan tanya, untuk apa? Pak Mustari itu ini, dia ini yang dulu apa? Pak Wakil. Dia bapak dulu motor-motor dulu. Perumahan sosial pertama kali saya tidak salah itu Pak Mustari. Iya. Pak Mustari. Ini dia buana ini. Dari ini Mustari buana. Kita semua tahu, kita anak-anak ini ketonjalan itu bebas kaki dari orang tua. Betul kan tidak? Betul. Orang tua lepas sendal pasti lepas untuk anak. Ini dia ini orang Jawa. Pas dia lahir, sekolah dari tahun kanak-kanak, SD, sampai dia tua di Manokwari. Pasti dia jalan di bukit Manokwari lepas kaki. Iya Pak? Iya, pasti. Makanya dia dibikin dari saya. Padahal dia orang Jawa. Jadi dokumen perjalanan kita ini, Bapak jangan lupa, saya lupa, tapi ada dokumennya di DPR. Kami tidak mau kerja tipu-tipu.
kami mau kerja itu sebenarnya. Nanti kalau sebentar dari TPRI mau wawancara Bapak Kepala Kampung, Bapak Kepala Suku, mohon untuk bicara apa adanya. Jangan bilang, bicara kasih senang Bapak Pribumi, konektor dan konektor. Kami tidak butuh itu. Kami tidak butuh orang puji kami. Tapi kami butuh orang tulus menyampaikan apa adanya. Yang puji-puji kami bukan Tuhan, tapi puji-puji. Kami mau lihat sesungguhnya adalah Rasulullah. Silakan nanti sebentar acara selesai, saya mau izin TPRI nanti silakan wawancara. Mau mati kami dua juga tak apa-apa. Memang kami dua pernah berbicara. Jadi mau silakan mau bicara apa yang terserah. Baik, saya pindah Bapak Pak Andi. Iya. Pak Andi ya? Iya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ini salah satu pendiri dan pemerkasa Kampung Baru, 40 kampung. Saya di sini termasuk kampung ini. Jadi saya salah satu pendiri dan pemerkasa. Jadi pada tahun 2017 itu kita mulai pemerkasa. Pemekasan, masukkan data di DPMK. Dari sekian ribu kampung, ternyata yang tembus seleksi itu 32 kampung. Salah satunya kampung ini dengan kampung yang di Mupi sama kampung sebelah kainnya. Jadi kita di sini ada kampung. Nah, cuman Kampung Baru ini Bapak dari tahun ke tahun itu cuma dengan janji. Dan kita salah satu kampung, semua kampung pemekaran di sini itu sudah memiliki PLT dan PLT itu sudah ada SK-nya. Cuman sekarang yang jadi pertanyaan itu sampai kapan kita punya SK definitif itu ada? Sampai kapan? Karena kita ini kampung-kampung baru ini, masyarakat yang tinggal di kampung baru ini bukan masyarakat yang kaya, tapi masyarakat yang memang satu rumah lebih dari satu kepala keluarga kita ambil, kita kasih lokasi di situ. Kalau kita langsung menuntut dia untuk bangun rumah yang besar, berarti dia orang kaya. Nah, makanya saya berharap kalau Bapak mendapatkan amanah besok dari kita, mohon Bapak perjuangkan kita punya SK definitif kampung. Bapak sebagai orang tua dari kita termasuk saya mau mengiru sama siapa? Untuk saya ke masyarakat yang tinggal di kampung-kampung Baru. Jadi saya mohon sama Bapak, kalau Bapak besok dapat amanah dari kita, tolong Bapak perjuangkan kita punya SK definitif yang memang kita betul-betul, bukan kita mata uang Bapak, tapi dengan adanya anggaran dana kampung dari pusat, kita bisa membangun infrastruktur yang ada di kampung. Misalnya mungkin jalan, misalnya mungkin masyarakat yang belum ada listrik, kita bisa berikan dia listrik supaya dia terang. Atau mungkin anak-anaknya butuh biaya untuk sekolah, mungkin anggaran kita bisa kasih beli buku, beli pensil. Dari anggaran situ kita mau untuk. Jadi saya minta sama Bapak dari 10 bupati yang paling dalam bisa punya rekan kita dulu berjuang dari tahun 2017. Kampung-kampung saya ini, kakak ini, ada juga Bapak di sana dari suami. Minta sama Bapak, kalau memang ya saya yakin Bapak besok akan dapat untuk bupati Bapak mohon tolong perjuangkan kami punya SK. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian besok benar-benar di tanggal 27 menusuk nomor 1. Ada yang bilang kalau menusuk nomor 1 jangan mau. Yakin dan percaya Tuhan akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Orang bilang kita yakin dan percaya pada Tuhan. Kami dua kalau tidak yakin, mungkin kami dua sudah tidak mungkin mendaftar seperti yang dikatakan Pak Robert tadi. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu semua di sini sekalian, mari kita sepakat. Karena tadi Bapak sudah sepakat bahwa pada tanggal 27 nomor 1. Sehingga saya ke depan dengan Bapak Bu Deptar, ketika betul-betul diamanati itu, mari kita bergandengan tangan. Saat ini saya sudah sering mendengar bahwa nanti akan terjadi. Bapak yakin saja? Yakin. Dengan kehadiran Bapak sekalian hari ini, saya meyakini bahwa Bapak benar-benar menginginkan Bapak Bu Deptar jadi apa? Bupati. Saya anak tentara.
Bapak saya dulu Barat pensiun, jadi kepala desa yang dulu itu masih dengan Bapak Yakob Mandaca yang di Sowi. Jadi itu Bapak saya. Bapak Yakob Mandaca, daerah Mopi Wakapi itu masih masuk di Kurang Sowi, iya kan? Ya. Bapak saya dulu Bapak Mustari. Jadi pernah tugas, pernah dengar itu? Ini sudah mana? Jadi Bapak bisa juga yang kuat ya, ketemu dengan anak. Saya juga Bapak jadi jangan sampai harus sama dengan Bapak. Itu juga. Mas Lain itu juga pada kamu. Ya. Pada kamu. Ya. Dia baru sama itu pada kamu. Saya ngomong tidak begitu. Saya tidak Tadi begitu. kepada kamu. Pertama. Saya ikut naik motor sendiri kan. Pernah ikut di daerah. Bapak Ibu sekalian yang diusulkan oleh Pak Ayop, lalu Bapak Kepala Kampung Persiapan, kemudian Pak Andi. Barat ini, kalau tadi Pak Ayop bilang Pak Waluyo wakil punya Bapak yang merintis ini. Tapi dia punya anak juga dengan saya. Kami juga yang kerja dalam tim Kabupaten Manokwari masih satu provinsi, Provinsi Irian Jaya sampai Provinsi Papua. Kami tim yang bekerja untuk bagaimana hadirkan wilayah pemerintahan baru yang namanya desa-desa pok. Dulu dengar kata desa pok toh? Itu desa-desa untuk persiapan, desa-desa persiapan yang kemudian jadi desa-desa. Dari desa-desa pok itulah kita wujudkan yang namanya perwakilan kecamatan. Sebelum jadi kecamatan, perwakilan kecamatan. Itu tim yang bekerja untuk itu. Yang masih muda-muda. Seperti Menyambo dulu perwakilan kecamatan Menyambo toh. Kepala perwakilan Lembang Kapercam. Terus kepala desa Pok. Itu kita kerja sampai mekarkan desa-desa naik di atas kecamatan-kecamatan baru dari perwakilan jadi kecamatan sampai kita munculkan lagi kabupaten-kabupaten baru. Itulah provinsi baru juga muncul supaya mempercepat pelayanan kepada rakyat. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Andi itu memang kami sangat paham dan dulu kami kerja banyak sampai kami ini pensiun dari pemerintah. Saya tidak bisa berkomentar bahwa kenapa desa-desa persiapan itu dia sampai sekarang belum jadi desa definitif. Saya mengerti banyak sekali, tapi saya tidak boleh berkomentar tentang itu. Nanti terkesan bahwa saya bukan sesuatu yang kemudian ada pihak lain dipersalahkan. Iya toh? Benar. Iya toh? Tapi saya memastikan bahwa kami hadir dan kami akan memperhatikan dengan baik karena itu kebutuhan pelayanan. Desa itu sistem pelayanan yang dibutuhkan. Jadi kami akan memperhatikan itu dengan baik supaya desa-desa persiapan ini bisa menjadi desa definitif. Nanti kami terpilih kalau Tuhan perkenankan melalui Bapak Ibu sekalian tanggal 27 Juli 27 November. Maka ini agenda yang harus kami kerjakan kasih selesai supaya desa-desa persiapan itu dia bisa urus desanya sendiri, kampung utama. Kampung-kampung persiapan itu bisa segera mengurus diri untuk mandiri. Supaya dia bisa maju dengan dia punya kemampuan sendiri, kewenangan sendiri, keuangan sendiri, dia mengurus sendiri untuk mempercepat apa yang menjadi kebutuhan rakyat di kampung itu. Untuk desa persiapan kira-kira itu bisa.
Ini saya betul. Benar. Anak menaik. Karena aku ini tak tembak, maka kan dulu tak kalah. Dulu kita belanja aku tembak. Kita begitu begini. Sampai kasih saja. Bagaimana kita ke barang-barang yang tidak laku? Ini mama Itu bawa ya ada di sana. Mama anak dia gimana? artinya satu tim juga ada di sini. Jadi supaya dong tahu bahwa ini mau pakai. Ini satu penyampaian yang kami yakini sudah mau berarti kita harus minta dulu pasal kedua. Oh iya. Untuk mama bilang, kalau tidak saya bilang. Baik, terima kasih. Berbudi, pasti. Berbudi, pilihan. Berbudi, menang. Bangkit dari abu dengan semangat terus maju. Tompu itu mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu. Kaki berabu teruslah berjalan. Hidupkan mimpi, mari kita orang berjuang. Yo, tak ada yang bisa hentikan kita orang pulangkah. Walau masa lalu gelap, pastikan masa depan kan cerah. Semua keterbelakangan jadi cerita lama. Sekarang waktunya bergerak, kita tak main-main. Kita orang punya berbudi, pemimpin yang berani untuk lawan tidak keadilan, bangun mimpi yang tinggi. Dari hutan laut sampai gunung di Manokwari, kita orang bersama tak ada yang tertinggal lagi. Kita orang bangkit dari abu, kita orang bangkit dengan semangat terus maju. Dengan semangat kita orang punya mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu. Berbudi bersatu, kaki berabu teruslah melangkah. Hidupkan mimpi, mari kita orang berjuang. Harapan baru, langkah bersatu, Manokwari berbudi. Kita orang maju dari tanah ini, teriakan berani. Kita orang percaya, masa depan itu pasti.